Halo, nama saya Ardi. Saya akan menyelesaikan beberapa soal tentang persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita lihat soal yang pertama. Kita punya jika P plus 1 dan P minus 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat minus 4X plus A sama dengan 0, maka nilai A adalah. Oke, ini kita recall dulu konsep yang kita perlukan ya. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan akar-akar X1 dan X2, kita punya jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 itu adalah minus B per A. Sedangkan hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2 itu adalah C per A. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Kita punya persamaan X kuadrat minus 4X ditambah A sama dengan 0. Oke, saya tulis di sini. Kita salin X kuadrat minus 4X ditambah A sama dengan 0. Nah, dia punya akar P plus 1 dan P minus 1. Jadi saya punya P plus 1 dan P minus 1. Oke, sekarang kita lihat apa yang bisa kita dapatkan dari sini. Oke, karena kita ini punya dua akarnya, P1, P plus 1 dan P minus 1. Kalau kita jumlahkan, P ditambah 1 ditambah P minus 1, ini hasilnya adalah, karena ini dua akar, berarti bisa kita peroleh dari persamaan kuadrat ini, yaitu minus B per A. Minus B, B-nya 4 ya. B-nya minus 4, jadi kita punya minus 4, jadi kita punya 4, lalu A-nya di sini 1, 4 per 1. Jadi kita punya, di ruas kiri kita punya 2P, lalu 1 dikurangi 1 akan tinggal 0, dan di ruas kanan kita punya 4. Jadi kita punya P sama dengan 2. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan dari P sama dengan 2? Nah, selain kita bisa menghitung jumlahnya, kita bisa menghitung hasil kalinya. Jadi kita punya P plus 1 dikali P minus 1. Nah, ini hasilnya apa? C per A. Di sini C-nya adalah A, sedangkan A-nya adalah 1. Jadi jangan bingung ya, ini A di sini dengan A di sini itu adalah beda. Jadi kita punya di sini hasil kalinya adalah A. Oke, sekarang kita punya P-nya sama dengan 2. Kalau kita masukkan ke sini, 2 ditambah 1, lalu dikali 2 dikurangi 1, hasilnya adalah A. Dan di sini kita punya 3 dikali 1 sama dengan A. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 3. Oke, jadi kita punya jawabannya adalah yang sesuai yang kita highlight di awal. Oke, itu untuk yang soal pertama. Sekarang kita move on ke soal yang kedua. Oke, kita punya, yang diketahui hanya sedikit ini. Kita punya X kuadrat ditambah X minus 1, hasilnya sama dengan 0. Sedangkan yang ditanyakan, kita ada punya X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah 3. Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Apa kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sini? Ini kita harus memanipulasi si yang ini ya, si persamaan yang kiri ini menjadi ke yang kanan.
Oke, tapi bagaimana caranya? Kita coba satu-satu. Mungkin kita bisa pindahkan x kuadrat. Ini akan sama dengan minus x ditambah 1. Atau x kuadrat sama dengan 1 minus x. Nggak usah pakai kurung. Oke, sekarang kita punya x kuadrat sama dengan 1 minus x. Lalu di sini kita punya x pangkat 4 dan kita hanya punya x kuadrat. Mungkin kita bisa kuadratkan kedua ruas dari sini ya. Kita punya x pangkat 4 itu akan sama dengan 1 minus x dikuadratkan. Saya punya x pangkat 4 akan sama dengan 1 minus 2x ditambah x kuadrat. Oke, sedangkan kita tadi punya x kuadrat sama dengan 1 minus x. Oke, sekarang kita punya x pangkat 4 akan sama dengan 1 minus 2x ditambah 1 minus x. Jadi saya punya x pangkat 4 akan jadi 2 dikurangi 3x. Oke, sekarang kita punya x kuadrat dan kita punya x pangkat 4. Coba kita masukkan ke sini ya, siapa tahu kita beruntung. X pangkat 4 adalah 2 minus 3x. Jadi kita punya 2 minus 3x lalu dikurangi 3x kuadrat. Berarti kita punya 3 kali 1 minus x lalu ditambah 3. Sepertinya kita akan beruntung. Oke, sekarang kita punya 2 minus 3x dikurangi 3 ditambah 3x ditambah 3. Oke, sekarang kita punya minus 3x dan plus 3x yang di sini kita bisa coret ya. Berarti kita bisa coret ini, kita bisa coret ini, dan di sini kita juga punya minus 3 ditambah 3. Minus 3 ditambah 3 sehingga kita menyisakan hasilnya adalah 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa x pangkat 4 minus 3x kuadrat ditambah 3 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Jadi jawaban dari soal ini adalah ya, C, seperti yang di highlight di sini. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal-soal ini. Akar-akar positif dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah mx ditambah n adalah alfa dan beta. Oke, kita tulis saja ya. Kita punya x kuadrat ditambah mx ditambah n sama dengan 0. Ini dia punya akar-akar. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Oke, dari informasi ini apa yang bisa kita peroleh? Seperti tadi kita punya konsep jumlah akar dan hasil kali akar. Kita punya x1 plus x2 sama dengan minus b per a, dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Jadi kita bisa peroleh bahwa alfa ditambah beta itu adalah, di sini b-nya adalah m dan a-nya adalah 1, jadi kita punya minus m. Sedangkan alfa dikali beta itu adalah yang ini ya, n. Seperti
Seperti itu. Jadi dari soal kita bisa peroleh informasi ini. Nah, sekarang kita punya yang diketahui lagi yang lain. Jika 2 beta minus alfa sama dengan 12. Oke, 2 beta minus alfa sama dengan 12. Ini yang diketahui pertama lagi. Sedangkan alfa, dan ini ada yang diketahui lagi, alfa kuadrat, saya pakai warna lain kali ya. Alfa kuadrat sama dengan 4 beta. Oke. Sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita bisa lihat ini ya, alfa adalah 2 beta minus 12. Nah, ini kita bisa substitusikan si alfanya ke sini ya. Oke, sekarang kita punya alfa adalah 2 beta minus 12. Kita kuadratkan. Ini hasilnya adalah 4 beta. 4 beta. Oke, sekarang kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita kuadratkan ini ya. 4 beta kuadrat dikurangi 48 beta ditambah 144 sama dengan 4 beta. Oke, sekarang kita bisa pindahkan si 4 betanya ini ke kiri. Kita punya 4 b kuadrat minus 52 beta ditambah 144, itu hasilnya akan 0. Kita bisa bagi kedua ruas dengan berapa? 4 ya. Kita bisa bagi kedua ruas dengan 4. Beta kuadrat minus 13 beta ditambah 144 dibagi 4. Ini ada 36, hasilnya akan 0. Oke, ini angkanya kayaknya nggak enak ya. 12 kali 2. Oh, oke, ini berarti adalah beta minus 9 dan beta minus 4 sama dengan 0. Sehingga kita bisa punya dua kemungkinan 2 beta. Beta yang pertama adalah 9, sedangkan beta yang kedua adalah 4. Nah, kalau betanya 9, kita punya alfanya berapa? Alfanya adalah 2 beta minus 12. Berarti alfa di sini adalah 2 kali 9 minus 12. 2 kali 9 18, 18 dikurangi 12, ini alfanya adalah 6. Oke, sedangkan yang beta sama dengan 4, kita punya alfa sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 12. Oke, kita punya alfa sama dengan 8 dikurangi 12, ini adalah minus 4. Oke, sekarang kita mau pilih yang mana nih, alfa dan betanya. Nah, di soal kita diberitahu bahwa akar-akar positif dari persamaan kuadrat ini adalah alfa dan beta. Berarti alfa dan beta dua-duanya harus positif. Jadi kita pilih alfa dan betanya itu adalah yang keduanya positif, yaitu 6 dan 9. 6 dan 9 seperti itu, dan yang ini berarti tidak memenuhi persyaratan soal. Ya.
Oke, sekarang kita punya alfa dan beta adalah 6 dan 9. Sekarang yang ditanyakan adalah M ditambah N. Oke, sekarang kita punya alfa ditambah beta sama dengan minus M. Berarti kita punya alfanya berapa tadi? 6, betanya 9. Itu sama dengan minus M. Jadi kita punya 15 sama dengan minus M, atau ini M ya, M sama dengan minus 15. Oke, yang kedua, alfa dikali beta itu adalah N. Oke, sekarang alfa kita tadi 6 ya, 6, lalu dikali betanya 9, itu sama dengan N, jadi N-nya adalah 54. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah M ditambah N. M-nya adalah minus 15, N-nya adalah 54. Berapa? 54 dikurangi 15, 14 kurangi 5, 9, 39. Jadi ini jawabannya adalah 39, yaitu yang ini ya. Ini jawabannya. Jadi itu jawabannya. Oke, untuk soal yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat minus px plus 1 sama dengan 0 dengan p lebih besar dari 0. Nah, ini pasti ada syarat tertentu yang kita wajib ikuti nanti. Mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jadi kita punya alfa dan beta, di sini akar-akarnya. Kalau kita tahu alfa dan beta akar-akarnya, kita bisa langsung hitung bahwa alfa ditambah beta adalah di sini minus P, berarti kita punya P, lalu dibagi A-nya 2 ya, P per 2. Sedangkan hasil kalinya, alfa dikali beta, itu adalah berapa? 1 dibagi 2 ya, setengah ya. Setengah. Oke. Nah, ini yang pertama kita ketahui. Nah, sekarang yang diketahui kedua, kita punya x kuadrat minus 5x ditambah q sama dengan 0. Dia mempunyai akar-akar seper a kuadrat dan seper b kuadrat, seper alfa kuadrat dan seper beta kuadrat. Langsung bisa kita hitung bahwa 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat itu adalah ini ya, minus 5, berarti kita punya 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 hasilnya 5. Sedangkan hasil kalinya kita punya 1 per alfa kuadrat dikali 1 per beta kuadrat, itu hasilnya adalah Q. Nah, kalau kita lihat yang ini, yang ruas kiri bisa kita sederhanakan. Ini adalah 1 per alfa dikali beta dikuadratkan, hasilnya adalah Q. Oke, kita lihat di sini bahwa alfa dikali beta adalah setengah. Berarti kita punya 1 dibagi alfa dikali betanya setengah ya. Setengah dikuadratkan, hasilnya adalah Q. Setengah dikuadratkan seperempat, 1 dibagi seperempat, berarti kita punya Q-nya sama dengan 4. Oke, kita udah punya value-nya Q, nilainya Q. Sekarang yang perlu kita tahu adalah nilai dari P. Nah, di sini sementara kita udah punya ini ya, alfa ditambah beta sama dengan P per 2. Sedangkan di sini kita tahu bahwa 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat sama dengan 5. Oke, kita coba manipulasi yang ini dikit ya.
Ini kalau kita sederhanakan pecahannya, kita akan dapat alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dibagi, penyebutnya adalah alfa kuadrat dikali beta kuadrat, atau alfa dikali beta dikuadratkan. Ini hasilnya adalah 5. Oke, nah dari sini kita punya alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu adalah 5 dikali alfa dikali beta dikuadratkan. Oke, sekarang kita punya alfa dikali beta adalah setengah. Berarti 5 dikali alfa beta kuadrat ini adalah 5 dikali setengah kuadrat seperempat ya, berarti kita punya 5/4. Oke, sekarang kita punya alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 5/4. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Coba saya pakai warna yang lain lagi kali ya. Hijau mungkin. Oke, kita punya alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 5/4. Nah, kalau teman-teman recall di sini, ini ada alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ini bisa nggak ya kita nyatakan dalam begini? A ditambah B dikuadratkan. Kenapa begitu? Karena kita tahu alfa ditambah beta adalah P/2. Nah, ini kalau kita bongkar, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Berarti kita harus mengurangi 2 dikali alfa beta di sini. Karena di dalamnya kalau kita bongkar akan ada plus 2 alfa beta. Kalau kita kurangi di sini hasilnya akan 0. Nah, ini hasilnya akan 5/4. Oke, sekarang kita punya di sini alfa ditambah beta adalah P/2. Kita masukkan aja, berarti alfa ditambah beta adalah P/2. P/2 dikuadratkan, hasilnya adalah P kuadrat dibagi 4. Dikurangi 2 kali alfa beta. Alfa betanya setengah, ini udah berkali-kali kita pakai ya. 2 dikali setengah berarti 1. Hasilnya adalah 5/4. Oke, kita pindahkan aja ya. Kita pindahkan P kuadrat per 4 sama dengan 5/4 ditambah 1. 1 bisa kita tulis 4/4 ya. 4/4 artinya 5 ditambah 4 adalah 9. Penyebutnya tetap 9/4. Kita bisa coret penyebutnya karena sama-sama 4, berarti kita punya P kuadrat adalah 9. Jadi kita punya P sama dengan plus minus akar 9, berarti sama dengan plus minus 3. Oke, sekarang yang mana nih? Kan P-nya ada 2 nih. P-nya bisa 3 dan P-nya bisa minus 3. Nah, karena di sini kita punya syarat P lebih besar dari 0, jadi kita ambil P-nya sama dengan 3. Oke, tapi ternyata yang ditanyakan bukan P dan bukan Q, tapi Q minus P. Jadi kita punya Q minus P. Q-nya adalah berapa? Q-nya adalah 4. P-nya adalah 3 minus 3. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Kalau di opsinya kita punya yang D. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita punya persoalan lain lagi nih. Kita punya jika semua akar persamaan X kuadrat dikurangi 6X ditambah Q sama dengan 0 merupakan bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu bilangan yang apa sih? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang
tidak ada koma-komanya lah. Misalnya 1, 2, 15 itu bilangan bulat. Yang positif berarti yang lebih besar dari 0 ya. Kalau dia 1,5 atau 3,14, nah ini dia bukan bilangan bulat positif. Itu sekadar mengingatkan aja apa itu bilangan bulat positif. Oke, sekarang kita seperti biasa kalau kita punya soal persamaan kuadrat, biasanya yang kita pakai adalah jumlah dan hasil kali akar. Kita misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke, kita punya X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu adalah minus B per A. Berarti B-nya minus 6. Karena minus B berarti kita punya 6 dibagi 1 ya. Berarti hasilnya X1 ditambah X2 adalah 6. Oke. Nah, sedangkan hasil kalinya kita punya X1 dikali X2 itu adalah Q ya. Karena C per A ya, C-nya Q hanya 1. Jadi kita punya Q. Oke, sekarang kita punya dua persamaan nih, X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Tapi ada syarat bahwa X1 dan X2 ini harus bilangan bulat positif. Itu. Nah, kita bisa menuliskan di tabel ya. Apa aja X1 dan X2 yang kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 6. Ya, jadi hasilnya harus 6. Hasilnya harus 6. Harus 6. Gitu. Nah, kalau bilangan bulat positif yang kalau kita jumlahkan hasilnya 6, itu ada berapa aja? Ada 1 dan 5. Oke. Lalu ada 2 dan 4. Lalu ada 3 dan 3. Lalu ada 4 dan 2. Tapi 4 dan 2 itu akan sama dengan yang ini. Karena simetris ya. Lalu satu lagi kita punya 5 dan 1. Oke, 5 dan 1 akan sama dengan ini. Kenapa 0 dan 6 tidak masuk? Karena yang diminta adalah bilangan bulat positif. 0 bukan bilangan bulat positif. Gitu. Kenapa minus 1 dan 7 nggak masuk? Karena minus 1 bukan bilangan bulat positif. Gitu. Jadi kita hanya punya 3 pasang nih. Hanya punya 3 pasang yang mungkin. 2 sisanya sama karena simetris. Jadi kita bisa hitung nih nilai Q dari sini. Nilai Q yang mungkin Q itu soalnya X1 dikali X2. Kalau X1-nya 1, X2-nya 5, Q-nya akan 5. Kalau X1-nya 2, X2-nya 4, Q-nya akan 8. Sedangkan kalau X1-nya 3, X2-nya 3, Q-nya akan berapa? 9 ya? 9. Oke. Jumlah yang ditanyakan apa? Jumlah semua nilai Q yang mungkin. Berarti kita tinggal menjumlahkan semua ini aja. Ya, berarti jumlah semua nilai Q yang mungkin. Itu adalah berapa? 5 ditambah 8 ditambah 9. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 9 itu adalah 22. Berarti jawabannya adalah yang ini, yang E. Sesuai yang di highlight di soal. Sekian. Ini soal yang kelima. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita punya berapa ini? Ada 2 persamaan kuadrat ya. Yang pertama kita tuliskan X kuadrat ditambah B1X ditambah C1.
Dia punya akar-akar alfa dan beta. Oke, ini sama dengan 0 ya. Oke, alfa dan beta dengan alfa minus beta kuadrat sama dengan 4. Wah, ini ada informasi yang sangat berharga nih. Jadi kita punya alfa minus beta kuadrat sama dengan 4. Nah, ini mungkin bisa kita expand gitu ya. Kita jabarkan A kuadrat minus 2 alfa beta ditambah beta kuadrat, ini akan sama dengan 4. Oke, nah dari sini kita punya alfa kuadrat minus 2 alfa beta. Alfa beta itu adalah hasil kali akar. Sehingga kita bisa dapat dia adalah 2C1 ya, ditambah beta kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa dapat alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan, kita pindahkan 2C minus 2C1 nya ke ruas kanan, kita punya 2C1 ditambah 4. Nah, ini informasi yang mungkin sangat berharga gitu. Sekarang kita pakai warna lain, coba kita lihat persamaan kuadrat yang kedua. Kita punya X kuadrat ditambah B2X ditambah C2. Dia mempunyai akar-akar alfa plus beta dan alfa minus beta. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau kita cek jumlah akar-akarnya, berarti kan kita punya alfa ditambah beta ditambah alfa kurangi beta. Ini hasilnya akan 2 alfa ya. 2 alfa. Harusnya saya pakai M lah. Oke, saya punya 2 alfa. Itu hasilnya akan minus B2. Sehingga alfa adalah minus B2 dibagi 2. Oke, sekarang apa yang bisa kita peroleh lagi dari sini? Ini kalau kita kalikan, kita punya alfa ditambah beta dikali alfa dikurangi beta, itu hasilnya akan C2 ya. Hasilnya akan C2. Nah, kalau kita perhatikan di ruas kirinya, kita punya ini rumus perbedaan 2 kuadrat ya. A kuadrat dikurangi beta kuadrat. Ini hasilnya adalah C2. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah rasio C2 banding B1. Wah, ternyata kita belum punya yang ada B1-nya nih. Nah, B1 itu apa? B1 itu adalah kita bisa peroleh dari alfa ditambah beta ya. Alfa ditambah beta itu adalah minus B1 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah C2 dibanding B1. Oke, kita coba cek ya. Coba pakai warna lain lagi aja. Apa? Mungkin biru muda. Kelihatan nggak? Oke, masih kelihatan. C2 dibagi B1. Oke, sekarang kita punya C2. C2 ada di sini. Kita punya alfa kuadrat minus beta kuadrat. Oke, B1, karena B1 kita punya di sini posisinya negatifnya ya. Jadi kita punya B1 sama dengan minus alfa ditambah beta. Oke, sekarang kita masukkan apa yang kita ketahui. Kita punya ini minus alfa ditambah beta. Oke,
Oke, sekarang kita punya yang atas alfa minus beta dikali alfa ditambah beta kurangi minus alfa ditambah beta. Nah, ini kita bisa coret ya, asalkan alfa ditambah betanya tidak sama dengan 0. Oke, kita coba. Berarti kita punya syarat alfa dan beta tidak sama dengan 0. Oke, jadi kita punya apa di situ? C2 dibanding B1. Ini berarti adalah C2 dibagi B1 itu adalah beta ya, beta minus alfa. Beta minus alfa. Oke. Nah, karena kita punya beta minus alfa, apa yang bisa kita lakukan di sini? Apa yang kita bisa lakukan di sini apa ya? Oh ya, kita belum mengambil informasi yang berharga ini ya. Informasi yang berharga ini. Di sini ternyata alfa minus beta itu adalah 4. Oke, berarti kita punya, sebenarnya daripada kita expand ke bawah seperti ini, kita punya alfa minus beta itu adalah 2, atau alfa minus beta itu adalah minus 2. Seperti itu. Nah, tapi di sini kan alfa minus beta. Nah, kita agak sedikit memanipulasi ini. Kalau kita ini kita perhatikan ya, ini di dalamnya itu adalah selisih antara alfa dan beta. Kalau teman-teman punya selisih ya, misalkan 1 minus 2 lalu kita kuadratkan, ini hasilnya adalah 1 dikurangi 2 minus 1 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 1. Nah, teman-teman tidak masalah kalau membalik dalamnya, 2 minus 1 dikuadratkan. Kenapa? Karena kuadrat dari bilangan positif dan negatif pasti positif, dan karena magnitud kita pasti sama, jadi kita bisa tuliskan ini. Dari sini kita bisa tuliskan beta minus alfa kuadrat itu sama dengan 4. Sehingga di sini kita bisa simpulkan juga bahwa beta minus alfa itu sama dengan 2, atau beta minus alfa sama dengan minus 2. Sehingga C2 dibagi B1 yang mungkin ini adalah C2 per B1 itu adalah kalau tidak 2 berarti dia minus 2. Oke, sekarang kita lihat di pilihannya yang ada yang mana? Yang ada yang positif ya, 2 banding 1. Gitu. Yang ini agak muter-muter saya tadi ya. Jadi jawabannya A. Oke. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat, 1/4 x kuadrat ditambah bx ditambah a sama dengan 0. Oke, berarti kita punya x-nya sama dengan 2 ya. X-nya sama dengan 2. Oke, kita punya 1/4 x kuadrat ditambah bx
ditambah A. Itu hasilnya sama dengan 0. Oke, ini hasilnya akan sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita masukkan 2-nya ke sini, berarti kita punya 1/4 dikali 2 dikuadratkan ditambah 2B ditambah A sama dengan 0. Oke, 1/4 dikali 4 ini adalah 1 ditambah, oke sekarang ini kita urutkan aja biar enak bacanya, A ditambah 2B sama dengan 0. Nah kita punya A ditambah 2B sama dengan minus 1. Oke, kita punya A ditambah 2B sama dengan minus 1. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai A ditambah B. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Oke. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini ada clue lain. 2 adalah satu-satunya akar. Satu-satunya akar, berarti kita harus punya diskriminan. Diskriminan-nya harus 0. Oke, diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu adalah kalau kita punya persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan 0. Diskriminan itu adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, kalau d-nya sama dengan 0, ini berarti akarnya hanya 1. Akar realnya hanya 1. Oke, sekarang karena syaratnya d sama dengan 0, diskriminan yang ini berapa? Oke, kita cek ya. Ini b kuadrat, berarti b kuadrat minus 4. A-nya berapa? A-nya 1/4. A-nya 1/4. Lalu C-nya berapa? C-nya adalah A. Oke, C-nya adalah A. Berarti ini ada sama dengan 0. Oke, berarti ini bisa dicoret ya. Berarti B kuadrat minus A itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita bisa pakai nih. Ini ada 2 persamaan dan 2 variabel. Oke, kita cek aja di sini berarti ya. Ini berarti kan A sama dengan minus 1 minus 2B. Atau ya, A itu adalah, minusnya kita keluarin aja ya, minus 2B plus 1. Oke, sekarang kita masukin ke sini. Kita punya B kuadrat minus A-nya minus 2B plus 1. Dan ini sama dengan 0. Oke, ini jadi positif ya. Berarti B kuadrat ditambah 2B ditambah 1 sama dengan 0. Ini pemfaktorannya gimana? Ini adalah kalau dijumlah dikali 1, kalau dijumlah 2. 1 per 1 per 1 ya. 1 B plus 1 sama dengan 0. Oh, ternyata akarnya kembar. Berarti kita tahu bahwa B sama dengan minus 1. Oke, karena B-nya minus 1 tahu, berarti kita peroleh A-nya berapa? A-nya adalah minus 2. B-nya adalah minus 1 ya. Minus 1. Sorry, kita hapus aja dulu. Minus 1 ditambah 1. Jadi kita peroleh A-nya adalah minus dari minus 2 ditambah 1. Berarti A-nya adalah minus dari minus 1. Ya, A-nya adalah minus dari minus 1 atau A-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A ditambah B. Kita punya A-nya udah,
B-nya udah. A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 1. Berarti 1 ditambah minus 1 hasilnya adalah, jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih ada 3 soal lagi sepertinya di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat minus 3X minus 3 sama dengan 0. Oke, kita tuliskan ya. X kuadrat minus X minus 3 sama dengan 0. Ini akar-akarnya X1 dan X2. Nah, karena ini nggak bisa difaktorkan ya. Nggak sulit difaktorkan. Kalau kita mau cari, kita harus pakai rumus ABC. Jadi, kita pakai konsep jumlah dan hasil kali akar aja. Kita punya X1 ditambah X2 berarti adalah minus B per A. Berarti minus 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 1 ya. Sedangkan hasil kalinya kita punya X1 dikali X2 itu adalah C per A. C-nya minus 3, A-nya 1. Oke, X1 dikali X2 adalah minus 3. Oke, nah maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat ditambah X kuadrat, X2 kuadrat, dan 2X1 dan X2. Oke, berarti kita punya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya misalnya P sama Q ya. P sama Q. Nah, si P-nya ini adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, karena kita nggak punya ini, kita harus sedikit memanipulasinya. Jadi, X1 ditambah X2, ini kita kuadratkan. Kalau kita bongkar akan ada plus 2X1, X2, jadi kita kurangi 2X1, X2. Oke, nah sekarang kalau Q-nya kita punya 2X1 ditambah 2X2. Ini kita bisa keluarkan si 2-nya ya, kita bisa faktorkan si 2-nya. Di X1 ditambah X2. Oke. Nah, sekarang X1 ditambah X2 itu hasilnya adalah 1 ya. 1. Lalu kita kuadratkan. Oke. Dikurangi 2X1 kali X2. X1 kali X2 kita tahu dia minus 3. Oke, berarti 2 dikali minus 3. Oke. Nah, yang Q X1 ditambah X2-nya kita tahu hasilnya 1. Oke, yang ini berapa? 1, yang ini ditambah 6. Berarti kita punya 7 ya. Lalu Q-nya berapa? Q-nya adalah 2 dikali 1, 2. Berarti kita punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan 2. Ya udah, kita tinggal susun aja ya. Berarti kita punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan 2. Berarti X minus 7 atau X minus 2 akan sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kalikan aja kan berarti. Ini kalau kita kalikan X kuadrat minus 7X minus 2X ditambah 14 sama dengan 0. Kita punya X kuadrat minus 9X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah yang E. Terus, seperti yang kita highlight di soal. Oke. Sekarang soal yang ke-9 dari set ini. Udah banyak ya kayaknya. Oke. Sekarang jika alfa ditambah 2 beta sama dengan 5. Oke. Lalu kita punya alfa beta sama dengan minus 2. Oke. Yang ditanyakan persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini alfa dibagi alfa plus 1 dan 2 beta dibagi 2 beta plus 1. Oke, kita misalkan aja ya.
Misalkan si akar-akar persamaan kuadrat itu adalah P dan Q ya. Jadi misalnya P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari ya. Kita bisa cari P ditambah Q-nya. Oke, kalau kita jabarkan P ditambah Q, P-nya adalah ini ya, alfa dibagi alfa plus 1. Oke. Alfa dibagi alfa plus 1. Jadi ini kita misalkan ini P dan ini adalah Q, gitu ya. Lalu Q-nya adalah 2 beta dibagi 2 beta plus 1. 2 beta plus 1. Nah, ini kita harus agak telaten aja ya. Yaudah, kita kalikan 1 per 1. Ini alfa dikali 2 beta plus 1 berarti 2 alfa beta ditambah alfa, lalu ditambah ini juga 2 alfa beta ya, 2 alfa beta ditambah 2 beta ya. Oke. 2 alfa beta ditambah 2 beta. Oke, lalu penyebutnya kita punya ini ya. Kita punya ini berarti pertama kita punya 2 alfa beta lalu ditambah alfa ya, tambah alfa lalu ditambah 2 beta ditambah 1. Oke, sekarang kita masih bisa menyederhanakan yang ini ya. Yang atas 2 alfa beta di sini kita bisa sederhanakan jadi 4 alfa beta. Oke. Kita bisa sederhanakan jadi 4 alfa beta. Oke, sekarang kita lihat apa yang kita punya di soal. 4 alfa beta. Alfa beta tadi berapa? Alfa beta di soal diketahui minus 2. Oke, minus 2. Lalu di soal juga diberitahu bahwa kita punya alfa ditambah 2 beta, itu hasilnya adalah 5. Oke. Lalu yang di penyebut, kita punya 2 alfa beta, berarti 2 dikali minus 2. Lalu kita juga punya alfa ditambah 2 beta. Ini hasilnya adalah berapa itu? 5 ya, alfa ditambah 2 beta kan 5, lalu ditambah 1. Oke, yang atas ini jadinya minus 8 plus 5 ya. Yang bawah ini minus 4, 5 tambah 1, 6 ya. Oke, berarti kita punya minus 8 plus 5, ini adalah 3 per 2. Jadi kita punya P ditambah Q itu adalah 3 per 2. Oh, sorry. Bukan 3 per 2 ya, minus 3 per 2. Minus 8 tambah 5, minus 3 ya. Minus 3 per 2. Oke, nah selanjutnya karena kita cari persamaan kuadrat, kita perlu hasil kalinya ya. Ini kita pakai warna lain aja kali ya. Kita perlu P dikali Q, dan kita harus melakukan segala keruwetan yang itu lagi. Kalau P dikali Q, kita punya yang pembilangnya adalah 2 alfa beta ya, 2 alfa beta. Penyebutnya karena ini sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang tadi, kita kalikan, berarti kita akan dapat penyebut yang sama ya, 2 alfa beta ditambah alfa ditambah 2 beta ditambah 1.
Oke, 2 alfa betanya berapa? 2 alfa betanya itu adalah 2 dikali minus 2 ya. Itu. Nah, yang bawah ini sama kayak tadi, berarti dia ini adalah 2. Oke, sekarang berarti kita punya, ini bisa dicoret ya, hasilnya minus 2. Oke, persamaan kuadrat yang jumlah akarnya minus 3/2 dan hasil kali akarnya adalah minus 2. Berarti kita punya X kuadrat dikurangi jumlah akarnya ya. Jumlah akarnya kita punya jumlah akarnya minus 3/2. X lalu ditambah hasil kalinya. Hasil kali akarnya adalah minus 2. Dan ini sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. X kuadrat ditambah 3/2X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, biar nggak pecahan, kedua ruas kita kali 2 ya. Kita kali 2, berarti kita punya 2X kuadrat ditambah 3X minus 4 sama dengan 0. Dan ini adalah yang sama dengan ya. Gitu. Oke, satu soal lagi, kita udah mengerjakan 10 soal berarti. Oke, ini masih soal yang setipe lagi ya. Kita punya persamaan kuadrat nih. 3x kuadrat minus 5x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya adalah M dan N. Nah, seperti biasa, kita bisa dapat nih M ditambah N berapa? M ditambah N itu adalah minus 5 dibagi 3. Minus 5 dibagi 3, alias 5/3. Nah, selain itu kita juga bisa peroleh M dikali N. M dikali N 1 dibagi 3/3. Oke, persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar ini. Berarti kita harus jumlahkan dan kalikan ini ya. Oke, kita jumlahkan dulu ya. Kali ya. Jumlah. Oke, kita punya jumlahnya 1/n kuadrat plus 1 ditambah 1/n kuadrat plus 1. Ini adalah, kita sederhanakan, 1/n kuadrat ditambah 1/n kuadrat ditambah 2. Nah, ini kita punya m kuadrat ditambah n kuadrat dibagi m kuadrat n kuadrat, atau kita bisa tuliskan mn dikuadratkan ditambah 2. Nah, yang atas kita harus cari alternatif lain bentuknya. Oke, kita yang bawah kita tuliskan seperti ini, mn dikuadratkan. Lalu yang ini kita tuliskan sebagai m plus n dikuadratkan. Oke, ini kalau dikuadratkan dia akan muncul 2m kali n ya. Jadi kita harus kurangi. Kita harus kurangi 2mn. Dan ini semua ditambah 2. Oke, sekarang kita tinggal masukkan apa yang kita ketahui ya. M ditambah n kuadrat. M ditambah n kuadrat berarti kita punya 25/9. Oke. Dikurangi 2mn. 2mn berarti 2 dikali 1/3. 2/3 ya. 2/3 dibagi mn kuadrat. Mn kuadrat. Nah, mn kuadrat itu 1/3 kuadrat itu adalah 1/9. Nah, ini masih harus ditambah 2. Oke, kita samakan penyebut ya. 2/3 itu kan sama dengan 6/9 ya. Jadi kita tuliskan aja ini jadi 6/9. 6/9. Lalu 25 dikurangi 6. 25 dikurangi 6 itu berapa? 25 dikurangi 6, 19 ya.
Oke, 19. Berarti kita punya 19 per 9. Nah, per 9-nya bisa dicoret kan? Yang atas pembilang kita kali 9, penyebut kita kali 9. Jadi kita punya 19 ditambah 2, 21. Jadi jumlah akar-akarnya harus 21. Oke. Nah, sekarang kita harus cek hasil kali akarnya. Hasil kali akarnya gimana? Hasil kali akarnya kita punya 1/m² ditambah 1. Oke, kita harus telaten nih. 1/m² ditambah 1 dikali 1/n² ditambah 1. Oke, kita kalikan ini ya. Berarti kita punya 1/m²n², kita tuliskan sebagai mn² ya. Mn dikuadratkan. Lalu kita punya ini plus 1/m² ditambah 1/n², lalu ini ditambah 1. Oke, kita tadi punya 1/m² tambah 1/n² ditambah 2, hasilnya 21. Kalau gitu kan ini tinggal dikurangi 1 kan ya. Tadi kan kita punya yang paling ujung plus 2, yang ini plus 1. Berarti ini kan sama dengan 20 kan ya, karena ini 21. Nah, ini berarti sama dengan kita punya m kali n. 1 dibagi 1/3². 1/3² adalah 1/9. 1 dibagi 1/9 ini adalah 9. Sedangkan yang itu semua adalah 20. Berarti kita punya hasil kalinya adalah 29. Oke, persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya 21 dan hasil kali akarnya 29. Berarti kan kita tinggal tulis aja nih, x² dikurangi jumlah akar-akarnya ya. Jumlah akar-akarnya adalah 21 dikali x, lalu ditambah hasil kali akar-akarnya, yaitu 29. Hasilnya sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Oke, demikian saya udah bahas 10 soal persamaan kuadrat. Semoga saya menjelaskannya dengan baik dan saya tidak membuat kesalahan. Beritahu saya di komentar kalau ada kesalahan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.